Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Maha Baik, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu mendengarkannya. Berikanlah petunjuk-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah jalan. Kami sangat rindu menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Urapilah dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk memaparkan firman-Mu ini, sehingga menjadi kekuatan bagi rohani kami, dan kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seputar Natal yang terambil dalam Injil Matius pasal 1. Yang kita sedang bahas adalah ayat 18-25 dan kita sudah sampai membahas ayat 24. Tapi hari ini kita masih membahas ayat 24 karena pembahasannya belum selesai. Mari kita lihat kembali Injil Matius pasal 1 ayat 24. Begini firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Saudara perhatikan di sana, setelah Yusuf mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dalam mimpi, bahwa ia jangan ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah itu, saudara-saudara, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Tuhan dalam mimpi kepadanya. Nah, jadi di sini kita menarik kesimpulan, saudara-saudara, bahwa Yusuf adalah seorang yang taat akan perintah Tuhan. Yusuf juga adalah seorang pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Dia melaksanakan apa yang disuruh Tuhan, dan tentunya ini sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran yang bisa kita ambil melalui ayat ini adalah saudara dan saya, kita semua harus juga menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Saudara-saudara, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita mengenal kedua ayat ini sebagai amanat agung Yesus sebelum ia naik ke surga. Berbunyi begini. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Jadi jelas melalui ayat ini Tuhan ingin bahwa setiap kita, setiap bangsa, setiap suku, termasuk saya dan saudara, melakukan perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan? Jawabannya tentu sudah lama, bukan? Lalu kalau ditanya lagi, berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Wah, sudah tak terhitung lagi, saking banyaknya. Tapi kira-kira saudara-saudara, dari semua yang kita sudah dengar, dari semua firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, kira-kira berapa persen yang sudah kita lakukan atau laksanakan? Itu perlu direnungkan, saudara-saudara. Kita seringkali, saudara-saudara, hanya memikirkan kapan ya Tuhan memberkati saya, kapan ya Tuhan mendengar doa saya, kapan ya mujizat terjadi, kapan ya saya mendapat kesembuhan dari Tuhan, kapan ya masalah saya Tuhan selesaikan, kapan ya keinginan saya Tuhan wujudkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan temanya adalah menyenangkan kita, bukan? Tapi pernahkah saudara-saudara kita berpikir, kapan ya saya bisa melakukan semua perintah Tuhan? Kapan kita mau jadi pelaku-pelaku firman? Kapan kita mau melaksanakan perintah
yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kapan, saudara-saudara? Nah, pertanyaan ini kan temanya adalah menyenangkan Tuhan, bukan? Tapi, saudara-saudara, kita jarang memikirkannya. Bahkan mungkin kita tidak peduli akan hal itu. Juga, kita tidak berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita acuh tak acuh. Saya ulangi, kita acuh tak acuh terhadap perintah Tuhan. Kita masa bodoh terhadap perintah Tuhan. Kita cenderung mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Pagi hari ini mari kita belajar dari Yusuf. Begitu Yusuf mendengarkan firman Tuhan, dia langsung melakukannya. Begitu dia mendengar perintah Tuhan, dia langsung melaksanakannya. Tidak menunda-nunda, apalagi mengabaikannya. Saudara sekalian, ayo, asal kita mau, Roh Kudus pasti tolong. Mari kita begitu mendengarkan firman Tuhan, kita laksanakan. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita perbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudara. Jadi kalau begitu kita menarik kesimpulan, Natal juga itu berbicara soal ketaatan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang sering kali kita perbuat, saya ulangi, yang sering kali kita perbuat, yang sering kali kita kerjakan, saudara-saudara, di hari Natal atau menyambut Natal, kita sibuk dengan berbagai macam yang menyangkut Natal. Rumah dipasangi pohon Natal. Sibuk membungkus kado-kado Natal. Memakai atribut-atribut Natal. Ataupun mungkin ada di antara saudara yang sibuk membuat kue-kue untuk dibagikan kepada teman-teman saudara dalam rangka mengucapkan Selamat Natal. Lagu-lagu Natal juga diperdengarkan. Bukan hanya di rumah tapi di mana-mana. Apakah semuanya itu salah? Tentu tidak. Silakan saja saudara-saudara. Itu positif-positif saja. Tapi pernahkah terbersit dalam pikiran kita, saudara-saudara, bahwa Natal itu juga di dalamnya ada unsur kita harus taat kepada perintah Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara, kita merayakan Natal? Rame-rame bersama dengan saudara-saudara kita atau keluarga kita. Untuk apa, saudara, kita merayakan Natal dengan pesta-pesta yang meriah, dengan acara-acara Natal yang bagus? Tapi kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, untuk apa semuanya, saudara-saudara, kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, kalau kita abai terhadap firman Tuhan, semuanya itu tak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang penting di hadapan Tuhan, kita taat kepada apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, saudara-saudara. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak suruh kita merayakan Natal. Walaupun tidak salah juga kita merayakan Natal. Tapi inti dari Natal itu yang Tuhan ingin kita kerjakan, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Tokoh Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Natal, bukan? Dan seringkali saudara-saudara tokoh Yusuf ini kurang dikotbahkan dalam khotbah-khotbah Natal. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita membaca kisah tentang Yusuf ini, betapa besarnya peranan Yusuf dalam rangka kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Dan salah satu perannya yang sangat dibutuhkan dalam proses lahirnya Yesus di dunia ini adalah ketaatannya kepada perintah Tuhan. Malah kalau saudara membaca ayat 19 dari Injil Matius pasal 1 ini, di sana ditulis bahwa Yusuf itu adalah seorang suami yang tulus hati. Tulus hati itu artinya lurus hati. Tidak ada niat jahat setitik pun. Bersih hati, suci hati. Itulah Yusuf. Nah, pantas saudara kalau Yusuf itu taat kepada perintah Tuhan. Karena hatinya suci, hatinya bersih. Ketulusan hati dan ketaatan kepada firman Tuhan itu jalan bersama-sama, saudara-saudara. Orang yang tulus hati pasti mau mentaati firman Tuhan. Dan orang yang taat kepada firman Tuhan pasti tulus hatinya. Ini pelajaran bagi kita. Saudara dan saya harus memiliki kedua hal ini dalam hati kita. Ketulusan hati dan ketaatan kepada perintah firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya ketulusan hati dan ketaatan kepada perintah Tuhan, hidup kita pasti berbahagia dalam dunia ini. Karena memang sumber kebahagiaan dalam hidup manusia adalah dua hal tadi. Ketulusan dan ketaatan kepada perintah Tuhan.
Sekarang timbul pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memiliki ketulusan hati dan ketaatan kepada perintah Tuhan? Silakan direnungkan. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat nasihat-Mu. Kami ingin seperti Yusuf. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami mampu menjadi orang-orang yang tulus hati dan taat kepada firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Muliakanlah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah